Kampung Cungkeng merupakan kampung yang berlokasi di Bandar Lampung. Di mana pada kampung ini terdiri atas suku Bugis, Banten, dan juga Lampung. Berdasarkan kisahnya, daerah ini hanya berupa pesisir dan belum banyak penduduknya. Ini adalah beberapa penjelasan dari Pak Pangeran selaku Kepala Suku Lampung yang berada di Kampung Cungkeng. Tahun 1930 sudah didirikan rumah ini sambil menyunat bapak ayah saya, sunat umur 7 tahun oleh Datuk saya Haji Musa namanya Datuk itu. Kampung Kota Karangi adalah kampung adat pesisir ya. Di sini ke bandaran itu ada bandar Margalum. Margalum itu marga kecil. Ini kalau di Keripan negeri itu marga Balak. Nah, banyak waktunya sana ya. Kita di Lampung sedikit di sini. Nah, itu sampai ke Keteguhan itu anak buah kita bagian dari sini. Keteguhan itu sana kan ada kejadian katanya. Keteguhan itu. Terus ada perumahan sila pom bensin itu. Masuk wilayah sini. Kampung Kota Karang ini penduduknya Banten, Bugis, seperti katakan tadi nak ya. Itu Bugis itu masuk sini 1960. Datang di Lampung ini. Mereka didatangkan dari Sulawesi, menempat di sana di pinggir pantai itu. Tadinya pantai itu tempat pohon buah atap itu, pohon nipah. Buah atap katanya kalau bisa dimakan buahnya itu kayak pulang kali penuh dulu punya itu ya punya masyarakat Lampung di sini karena dibeli pemerintah untuk orang Bugis termasuk di tanah Datuk saya juga ada di sana mereka bertempat di Cungkeng itu Cungkeng ya dulu kan Cungkeng karena dulu ada orang Cina namanya Congkin itu orang Karangawa dan kalau ayah banyak Congkeng. Seperti yang diketahui, suku Bugis merupakan suku mayoritas di kampung ini. Berdasarkan ceritanya, mereka datang merantau karena adanya perang saudara di Sulawesi dan datang untuk menyelamatkan diri. Orang Bugis dulu deh, sampai di sini soalnya dari Sulawesi Selatan dulu ada pemberontakan namanya Garbu Sakar. Itu dulu di sana Sulawesi dulu perang saudara di sana dulu. Mereka mati dulu itu. Jadi warga itu jadi korban. Jadi makanya itu lebih baik kita mengungsi daripada banyak nih yang ribuan lah korban di sana rakyat ini. Nah ini kita harus saja sama TNI sama itu di kota Karangusakar itu kan perang terus. Jadi warga jadi korban. Warga itu juga kita pergi ke sini. Orang pergi di sini tinggalin aja. Apanya harta bendanya banyak pergi aja sampai di sini. Orang tua dulu itu. Sebelum PKI kalau nggak salah. PKI. Kan tahun 65 PKI kan? Iya. Tahun 60-an, tahun 60-an. Kalau saya tahun 71 saat ini udah lama, udah banyak orang Bugis saat ini. Tapi ya orang tua dulu itu nggak ada rumah di sini, nggak ada rumah di sini. Datangnya pakai apa, Pak? Apa? Datangnya ke sini pakai apa? Pakai kapal. Berapa hari, Pak? Ada 3 hari, ada 7 hari. Dari Surabaya. Ada juga naik perahu bayar itu. Sebulan, 40 hari. Jadi ya sedikit ininya saya tambahin lagi kan, kalau menurut orang-orang tua dulu kita, jadi dia itu berlayar dari Sulawesi Kanada pemberontak tahun 50-an lah kan, daripada mereka jadi korban ya kakek-kakek kita lah dulu kan merantau tiap pesisir, pokoknya di Jakarta ada orang Bugis, di Bakau, di Kalianda, pokoknya pesisir itu rata-rata Bugis. Yang ada lautnya pinggir laut. Ada pesisir pasti Bugis. Nggak di mana aja itu, di luar negeri juga. Kenapa milih pesisir, Pak?
Ya karena dia memang nenek moyangnya seorang pelaut. Laut. Kalau itu semboyan Bugis itu kan, di mana ada pesisir di situ ada orang Bugis rata-rata mayoritas. Karena orang pesisir itu kan pelaut semua, jadi dia buat kapal untuk ini, buat jaring untuk menangkap kehidupan keluarganya itu kan. Kan kata bapak kan ada juga yang di Jakarta. Iya. Lampung ini sudah itu ada keluarga kita di sini. Oh sudah ada Iya, keluarga Sudah di ada sini. keluarga, makanya itu. Di Bapak, Jakarta juga ada. Kan waktu kita biasa di Jakarta baru ke sini. Bapak juga di Jakarta lama, di Palembang dia pernah semua. Di Lampung karena udah banyak keluarga di sini, makanya kampung orang Bugis rata-rata keluarga semua. Iya. Berarti pekerjaan yang di Sulawesi juga rata-rata masyarakat di sana laut gitu ya Pak? Ada petani, Pak. Petani, Oh malah petani. petani coklat itu. Kalau di Sulawesi itu banyak ke petani. Kan gak ada di laut, jauh di sana di Makassar. Petani, Pak. Banyak petani. Berarti jadi pelaut itu mencoba pekerjaan baru ya Pak jatuhnya. Iya, pekerjaan baru itu saya. Susah nggak Pak adaptasinya dari yang di darat gitu jadi di laut? Enggak. Banyak yang kembali. Banyak. Banyak yang kembali ke kampung halamannya. Banyak yang kembali. Yang banyak harta warisannya di sana lagi. Ya. Kalau biasanya dia kalau udah nggak mau kembali lagi di sini juga udah berhasil, ngapain dia nggak di sana? Yang Ya. biasa-biasa aja ke sana dia kan. Yang enggak ini dia pulang ke sana, soalnya ada juga hartanya di sana. Yang ini kalau kita mereka kita juga di sini kan daripada di sana. Tapi kita Sulawesi terus juga. Kalau ada Sulawesi. Iya memang kayak orang memang pertama di sini memang orang Bugis ini orang Bugis kembali Ngumpul sini. itu. Ngumpul orang Bugis nggak tahu. Jadi sama aja. Jadi kampung di sini sama Sulawesi begini juga. Dulu kan orang panggung semua di sini. Nggak campur, memang kita nggak campur orang Bugis. Bugis. 90% orang Bugis ada di dalam. Jadi yang kemarin juga saya pernah dulu ke Sulawesi, ke tempat kampung halaman Bapak. Ya sama, bahasanya sama, tempat rumah-rumahnya juga sama, kan rumah panggung ini. Semuanya gitu. Kita pasti Sulawesi kan. Ini baru bisa nih 30 rumah di Bedar rumah nih. Rumah panggung semua. Udah adat Bugisnya udah mulai berkurang adatnya. Ada yang pulang. Iya kita ini Iya. Ya dulu mah sering kerja sama nggak apa-apa, apalagi RT itu. dulu mah iya sering perang. Sering perang. Zaman saya masih bujang. Waktu saya RT Nggak itu, akur. ya, Sering bener dipanggil orang sama orang Bugis aja kadang kita ribut. Tiap ada kawinan, ada organ, ada nikahan Bugis sama Bugis kadang kan Bone sama Wahyu kan beda. Oh iya. Sama kayak Jawa kan ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur gitu. apalagi Banten kan. Banten kita juga sering dulu ini. Mereka datang tanpa membawa apa-apa dan memilih untuk menetap di pesisir. Seiring berjalannya waktu, saat peperangan sudah selesai, sebagian dari masyarakat Bugis kembali ke Sulawesi dan beberapa ada yang menetap. Namun tidak menutup bahwa akan ada pertikaian antar suku di tempat ini, mengingat bahwa ini merupakan daerah Lampung. Soalnya biasanya anak muda yang kita ya gerombolan kita masih bujang dulu ya biasa lah kalau misalnya kita waktu orang tua joget. RT sebenarnya saya ini saya bilang ini kalau ada begitu jangan ini disamakan ini yang salah aja dipanggil jangan Dan sembarang jangan sembarangan. Jadi kita RT itu ada jawab satu jadi sekarang aman sekarang enak. yang ada ini itu aja yang ini nggak bisa dibela. Setelah itu pun akhirnya mereka bisa berdamai dengan masyarakat sekitar. Suku Banten merupakan suku yang lebih dulu datang sebelum Bugis. Mereka murni datang hanya untuk merantau dan melanjutkan hidup. Namun suku Banten ini tidak terlalu mendominasi di kampung ini. Ya sama kayak nelayan, kayak orang Sulawesi merantau. Cuma kebanyakan kan di sini merantau, hampir rata-rata orang merantau. Yang saya ibu tahu sih, pokoknya kalau ada yang namanya pesisir,
Ya kata orang tua ibu dulu, dia merantau karena memang nelayan gitu. Pokoknya dia mereka itu bertransmigrasinya itu ke tempat-tempat pesisir. Jadi jadi apa sih, nelayan gitu. Sama kayak orang Sulawesi, nelayan. Tapi kan ke depan sekarang itu lebih maju ya, mereka kadang mungkin dulu nelayan memang luar biasa gitu kan. Pendapatannya bagus, bahkan kalau sampai misalnya bisa disebut jadi juragan gitu. Ya itu setahu saya, jadi orang Banten ke sini itu ya transmigrasi, bisa dari pernikahan gitu. Terus bisa juga karena memang dia pengen memperbaiki hidupnya untuk itu nelayan dekat pesisir. Tapi kalau ibu udah lahirnya di sini? Iya, saya lahir di sini. Kalau sejarahnya orang tua saya memang kayak mereka kesini dulu tuh nelayannya apa sih? Orang tua saya tuh ngejaring gitu, ngejaring. Kalau keluarga saya ngejaring dulu. Jadi dulu mah bukan angkat ikan, yang untuk apa sih? Kayak udang-udang kecil itu. Tapi nggak tahu kalau orang Banten yang lain, saya juga kurang paham. Adat di kampung ini sangat kental dengan suku Bugis, di mana pernikahan suku ini sangatlah masih kental dengan budaya yang ada di Sulawesi. Jadi Sulawesi, dari pihak laki-laki Sulawesi, yang perempuan juga Sulawesi. Jadi semuanya itu dari keturunan Sulawesi. Kebiasaannya kalau memang dari satu adat itu, satu suku itu ada acara adat. Tapi kalau misalnya beda suku sih, misalnya yang lakinya atau perempuannya yang beda salah satunya, ya tergantung dari ini keluarga sendiri tuh masih pakai pekat. Tapi kebanyakan kalau Sulawesi kental dengan adatnya. Jadi tetap masih, kalau saya lihat sih kemarin sempat lihat masih ada acara kegiatan apaci, duduk malam. Terus duduk malam itu namanya Tudang Tengih, duduk malam. Terus di acara duduk malam itu ada acara mapaci, ada acara hatam Al-Quran, itu biasanya. Terus nanti besoknya terus di sementara di situ hatam Al-Quran sambil katanya sih, kalau apa sih ritualnya itu baca-bacanya itu ya. Kalau kita orang kan selamatan ya, doa selamat, dia itu berzanji namanya, doa berzanji. Di kegiatan malam itu ada acara mapaci itu. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa perbedaan suku tidak dapat hidup berdampingan. Sama seperti pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung.